Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Salvadia Urahma, siswa SMK Negeri 1 Purbalingga jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Prediksi Ketertarikan Nasabah terhadap Deposito Bank. Nah, aplikasi ini dirancang berbasis kecerdasan buatan atau machine learning yang dikemas ke dalam sebuah dashboard web yang interaktif menggunakan framework Streamlit. Nah, sebelum kita membedah aplikasinya secara dalam, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat masalah nyata yang sering dihadapi oleh industri perbankan. Teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, bank memiliki banyak sekali produk keuangan. Salah satunya adalah deposito berjangka. Nah, deposito ini sendiri adalah salah satu produk perbankan yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menempatkan sejumlah dana pada bank atau lembaga keuangan dalam jangka waktu tertentu. Lalu sebagai imbalannya, nasabah itu akan menerima bunga tetap sesuai kesepakatan dengan bank. Deposito ini tuh sangat penting bagi bank karena menjadi salah satu sumber pendanaan utama mereka. Nah, namun masalahnya ada pada proses pemasarannya. Biasanya tim telemarketing bank itu harus memegang daftar berisi ribuan nomor telepon nasabah. Lalu mereka menelpon nasabah itu satu persatu untuk menawarkan deposito. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan dari sudut pandang efisiensi kerja, berapa banyak biaya operasional yang habis dan berapa banyak waktu dan energi staf marketing yang terbuang hanya untuk mendengarkan penolakan atau telepon yang langsung dimatikan oleh nasabah. Nah, teman-teman, berdasarkan data riwayat perbankan, ternyata tingkat keberhasilan kampanye telepon konvensional itu sangat kecil, seringkali di bawah 15%. Maka dari sinilah ide project ini tuh lahir. Saya berpikir bagaimana jika kita itu bisa memanfaatkan data masa lalu bank untuk melatih kecerdasan buatan sehingga sistem itu bisa memilah dan menebak dari awal mana nasabah yang berpotensi mengatakan ya dan mana yang kemungkinan besar itu akan mengatakan tidak. Dengan adanya aplikasi ini, tim marketing tidak perlu lagi menelpon secara acak. Mereka cukup fokus menghubungi nasabah yang sudah diberi label berpotensi tinggi oleh sistem. Nah, baik, sekarang kita buka menu pertama yang ada di aplikasi ini, yaitu menu tentang aplikasi. Di halaman ini saya menyajikan ringkasan mengenai latar belakang, teknologi yang digunakan, serta tujuan dari pembuatan aplikasinya. Tujuan utama dari aplikasi ini ada 3 poin penting ya teman-teman. Yang pertama itu ada akurasi, yaitu memastikan model kecerdasan buatan itu memberikan prediksi yang mendekati kondisi real di lapangan agar keputusan bank tidak salah sasaran. Lalu yang kedua ada efisiensi, yaitu memotong durasi atau mempersingkat ya kerja tim marketing dalam menghemat anggaran operasional bank secara signifikan. Lalu yang ketiga ada insight, yaitu mengubah data dalam bentuk tabel menjadi informasi visual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Untuk teknologi yang digunakan itu, saya seluruh aplikasi ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu saya juga menggunakan beberapa library seperti Pandas, Streamlit, NumPy, Scikit-learn, Plotly, Seaborn, dan Matplotlib. Lalu jika kita scroll ke bawah, kita juga bisa melihat alur kerja proyek ini. Prosesnya itu dimulai dari pengambilan dataset dari uji machine learning yang berisi data historis bank di Portugal. Lalu kemudian datanya dibersihkan dari nilai yang rusak, lalu dilakukan analisis visual, dilanjutkan dengan training model machine learning, hingga akhirnya model tersebut berhasil saya integrasikan ke dalam web Streamlit ini. Selanjutnya kita berpindah ke menu
analisis data. Menu ini juga sangat penting karena kecerdasan buatan itu tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa data yang berkualitas. Di sini juga ada 3 tab utama, yaitu ada dataset, notebook, dan penjelasan istilah. Kita lihat tab dataset terlebih dahulu. Ini saya mencantumkan link datasetnya juga, ini dari Uji. Nah, saya ambil datasetnya itu dari sini, teman-teman. Lalu kita bisa lihat di layar ya, teman-teman. Total data historis yang terkumpul di dalam sistem ini sebanyak 45.211 baris data. Lalu datanya ini juga memiliki 17 kolom. Lalu ada 7 kolom numerik dan 10 kolom kategori. Lalu di bagian bawahnya juga terlihat bahwa jumlah missing value-nya itu adalah 0%. Nih, tidak ada missing value pada dataset. Artinya kualitas datanya yang saya pakai itu sangat baik dan valid untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran model. Lalu di sini ada grafik batang ya, teman-teman, yang menunjukkan perbandingan target, di mana mayoritas ini nasabah itu menjawab tidak, ini no, sebanyak 39.922, dan hanya sebagian kecil nasabah yang menjawab ya, sebanyak 5.289. Lalu kita ke tab penjelasan istilah. Bagi pengguna baru atau staf perbankan mungkin belum terlalu familiar ya dengan nama-nama kolom pada dataset. Karena itu saya membuat tab penjelasan istilah. Di sini terdapat penjelasan setiap fitur. Misalnya age, ini untuk usia, lalu job untuk pekerjaan, marital untuk status pernikahan, dan balance itu menunjukkan saldo, teman-teman, saldo tabungan tahunan nasabah dalam euro. Terus juga ada duration ini, yaitu durasi percakapan telepon dalam hitungan detik. Nah, semua penjelasan yang saya buat ini dibuat agar aplikasinya itu lebih user friendly dan mudah digunakan. Lalu pada tab notebook, saya menyematkan dokumentasi teknis dan catatan kode program selama proses analisis data. Bagian ini tuh berguna untuk menunjukkan transparansi proses pengolahan data di balik layarnya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur utama. Sebelumnya saya kasih lihat ke teman-teman dulu di bagian tab notebook ya. Ini sebenarnya ada, cuma karena CSS-nya. Ini saya kasih lihat ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur utamanya, yaitu menu prediksi. Disinilah machine learning itu bekerja secara real time. Nah, di halaman ini itu staf bank hanya perlu memasukkan karakteristik nasabah yang ingin dianalisis. Untuk pembuktian, saya akan mendemonstrasikan 2 skenario berbeda, yaitu nasabah yang berpotensi tertarik dan yang tidak berpotensi tertarik. Kita mulai dengan skenario pertama. Usianya kita atur di angka 38. Lalu pekerjaannya kita pilih manajemen. Pendidikannya sarjana. Nasabah tidak memiliki riwayat kredit macet. Saldo tabungannya sebesar 3.500.
Selanjutnya, nasabah tidak memiliki KPR dan tidak memiliki pinjaman pribadi. Media komunikasi menggunakan seluler. Lalu durasi obrolan terakhir itu 500 detik. Lalu kampanye kontak kedua. Nah, baik semua data sudah terisi. Sekarang kita klik tombol prediksi sekarang. Nah, hasil prediksinya langsung muncul di sini. Sistemnya menampilkan bahwa nasabah ini berpotensi membuka deposito. Grafik yang ini menunjukkan ya indikator berada di zona warna kuning dengan probabilitasnya itu 57,5%. Lalu grafik lingkarannya juga memperlihatkan dominasi warna biru mudanya ya teman-teman di sini. Di bagian bawah, sistem juga memberikan rekomendasi agar tim sales segera menindaklanjuti nasabah yang ini karena peluang keberhasilannya tinggi. Nah, sekarang kita ubah beberapa variabel. Ini untuk skenario yang kedua. Usianya kita ubah jadi 22. Kerjaannya blue collar. Statusnya single. Kita buat single. Pendidikannya primary. Lalu saldo tabungan 50 euro. Nasabah memiliki KPR dan juga pinjaman pribadi. Durasi teleponnya hanya 20 detik. Yang menunjukkan percakapannya sangat singkat ya. Sudah. Lalu kita pencet tombol prediksi. Nah, hasilnya berubah teman-teman. Sistemnya menampilkan bahwa nasabah ini tidak berpotensi membuka deposito. Lalu jarum pada grafik yang ini, yang seperti speedometer, itu turun ke area merah ya, dengan probabilitasnya sangat rendah, itu di angka 9,2%. Grafik lingkaran juga didominasi warna biru tua. Lalu sistem juga menyarankan agar bank ini tidak memprioritaskan nasabah ini terlebih dahulu demi menghemat waktu dan biaya operasional. Nah, melalui dua simulasi tadi, kita bisa melihat bahwa aplikasi ini tuh mampu menganalisis perubahan data secara cerdas ya teman-teman, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis. Sebagai penutup, kita buka menu terakhir yaitu tentang saya. Di halaman ini saya mencantumkan profil singkat saya sebagai pengembang aplikasi. Nama lengkap saya Safadia Rahma, siswi dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Lalu di sini saya juga mencantumkan email dan GitHub. Ya sudah, segitu saja. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi milik saya yang berjudul Prediksi Ketertarikan Deposito Nasabah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian waktunya. Saya sampaikan selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.